Shalom saudara-saudari terkasih. Adakah di antara kita yang saat ini sedang mengalami kegelisahan dalam hidupnya? Adakah di antara kita yang saat ini sedang takut, khawatir, tidak tenang, bahkan mungkin setiap hari merasakan ketakutan-ketakutan yang terus timbul di dalam pikiran dan hati kita? Adakah saat ini saudara-saudariku merasakan hati yang begitu kalut, pikiran yang begitu ditumpuki dengan rasa takut? Itu adalah sebuah kegelisahan. Kegelisahan adalah ketakutan, kekhawatiran yang bukan berasal dari Roh Kudus. Kita harus mencari tahu apa yang menjadi akar kegelisahan kita, saudara-saudariku. Seringkali kita gelisah karena kita mengalami suatu ketidakpastian dalam hidup. Atau kita ketakutan akan hari esok. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat masa depan. Masa depan itu bukan milik kita. Perlu kita ketahui saudara-saudariku, Tuhanlah yang memberikan banyak rasa di dalam hati manusia. Ada rasa senang, rasa sedih, rasa takut, rasa kecewa, dan rasa gelisah. Tuhan izinkan itu terjadi atas manusia. Tetapi kita memiliki kuasa untuk memegang kendali atas rasa itu, saudara-saudariku. Kita memiliki kuasa untuk mengendalikan apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi terkadang kita terlalu lemah atas rasa takut, lemah atas rasa gelisah. Gelisah itulah yang kadang membuat kita tidak bisa melihat bahwa kita memiliki Tuhan yang besar atas hidup kita. Gelisah yang ditimbulkan oleh sebuah masalah, ketidakpastian dalam hidup, sebuah kondisi yang mungkin terlihat sulit, atau sebuah kehilangan. Kadang ketika kita kehilangan sesuatu, kehilangan harta, kehilangan orang yang kita sayangi, itu bisa menimbulkan kegelisahan juga, saudara-saudariku. Kita bisa melihat kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang benar di mata Allah, seorang yang saleh di mata Allah. Tetapi Ayub memiliki ujian. Ujian ini membuat Ayub merasa gelisah dan takut dalam hidupnya. Kita bisa baca kisah Ayub di dalam Ayub yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Jika kita baca dan cermati dari ayat yang pertama hingga 11, di sini Ayub memiliki keluh kesah terhadap Tuhan. Dia mengeluh atas hidupnya, atas ujian yang terjadi atas hidupnya. Dan keluh kesah itu ditimbulkan oleh rasa gelisah. Bahkan jika saudara-saudariku melihat di ayat yang ke-11, Ayub mengatakan seperti ini. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Bahkan Ayub menyalahkan hari kelahirannya. Biasanya kalau orang mengalami ulang tahun, mereka akan berbahagia dan sukacita. Karena Tuhan sudah melahirkan atau menciptakan kita ke dalam dunia. Tetapi Ayub menyalahkan mengapa Tuhan izinkan aku lahir. Itu adalah keluh kesah Ayub yang ditimbulkan oleh rasa gelisah. Dan jika kita mau melihat kisah Ayub, kita cermati, kita membaca kitab Ayub. Ada 40 pasal yang mengatakan atau yang berisi tentang keluh kesah Ayub. Padahal Ayub adalah seorang yang benar, seorang yang berkenan di mata Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ujian terjadi atas hidupnya. Hingga ia berkeluh kesah, ia merasakan gelisah dan khawatir atas hidupnya. Bahkan ia menyalahkan hari kelahirannya. Kalau dibandingkan dengan kita, saudara-saudariku, ujian Ayub itu begitu sangat besar, begitu sangat luar biasa. Ayub kehilangan hartanya, kehilangan uang, bahkan 10 anaknya. Ia kehilangan 10 anak yang ia kasihi. Kita kehilangan seseorang saja, satu orang saja, rasanya hati kita sangat teriris, sangat sedih sekali. Apalagi jika orang itu adalah orang yang sangat kita kasihi. Lalu kalau kita melihat kisah Ayub, tidak hanya kehilangan yang membuat dia gelisah,
Bahkan ujian yang lain, ia mengalami sakit penyakit, saudara-saudariku. Ayub seorang yang benar dan berkenan di mata Allah. Ia memiliki ujian yang begitu banyak. Kalau kita bandingkan dengan hidup kita sangat jauh dengan Ayub, saudara-saudariku. Sangat jauh sekali. Tetapi ujian Ayub mungkin lebih besar daripada kita. Yang kita perlu tahu, saudara-saudariku, ketika Ayub memiliki awal ujian, Tuhan juga sudah menyediakan akhirnya. Ayub mungkin terjatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Karena akhirnya ketika kita membaca kisah Ayub, keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ayub merendahkan diri dan ia mencabut perkataannya. Kita bisa baca itu di dalam Ayub yang ke-42. Bahkan di ayat yang pertama Ayub mengatakan seperti ini kepada Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia ketika ia jatuh, ketika ia mengalami hal-hal sulit dalam hidupnya, ketika ia mengalami gelisah. Karena ketika ada awal bersama Tuhan, maka Tuhan akan ciptakan akhir. Tidak hanya kisah Ayub, saudara-saudariku. Tidak hanya Ayub yang pernah mengalami kegelisahan, tetapi juga murid-murid Tuhan Yesus pernah mengalami kegelisahan pada saat mereka mengetahui bahwa Yesus akan disalibkan. Yesus akan pergi meninggalkan mereka untuk suatu kehendak Bapa yang mulia. Itu kita bisa baca di dalam Yohanes yang ke-14. Yohanes yang ke-14 ayat yang pertama, Yesus berkata seperti ini kepada muridnya yang gelisah. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Bahkan Bapa mengatakan lagi seperti ini di ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan telah berjanji kepada murid-muridnya bahwa ia pergi tetapi tidak untuk meninggalkan mereka selamanya. Tuhan akan kembali. Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Tuhan pasti kembali dan tidak akan meninggalkan kita selamanya sendiri. Tapi karena rasa takut tadi, rasa takut kehilangan, murid-murid Yesus di sini merasa khawatir. Kadang seperti itu kita, rasa kehilangan membuat kita menjadi gelisah. Gelisah yang menghilangkan damai sejahtera. Bahkan mungkin setiap malam kita hampir tidak tidur karena rasa gelisah ini. Atau mungkin pola makan kita, kesehatan hidup kita terganggu karena rasa gelisah ini. Kalau kita baca judul dari Yohanes yang ke-14 ini, Rumah Bapa. Sebenarnya ini bukan hanya soal rumah Bapa. Tuhan mengatakan di ayat yang pertama, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Di sini Tuhan mau memberikan rasa aman kepada kita, rasa tenang kepada kita. Jadi arti rumah Bapa di sini tidak hanya berbicara tentang kerajaan sorga, tetapi tentang damai sejahtera, tentang rasa damai yang harus kita miliki dan tidak takut. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudariku. Bahkan Tuhan mengatakan lagi di ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Setelah Tuhan mengatakan jangan gelisah, Tuhan memiliki banyak tempat tinggal, Tuhan mengatakan akulah jalan. Kalau kita mau selami arti kata akulah jalan, maksud Tuhan di sini adalah ketika kita memiliki rasa gelisah, kita harus ketahui bahwa Tuhanlah jalan kita. Yesuslah jalan. Ia selalu memiliki jalan atas hidup kita. Jadi ini bukan tentang apa yang kita tahu. Mungkin kita tahu bahwa kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Kita tahu bahwa kita saat ini sedang bersedih. Kita tahu bahwa kita gelisah atas masalah. Tapi Tuhan mau katakan ini bukan tentang
yang kamu tahu, bukan tentang yang saudara-saudariku tahu, tapi ini tentang siapa yang kita kenal. Siapa yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus, Bapa kita. Ialah jalan. Jadi ketika kita mengalami gelisah, kita tahu kita kehilangan, kita tahu kita punya masalah, tapi kita harus memiliki pengenalan yang begitu luar biasa dalam Tuhan. Ketika kita memiliki pengenalan kita di dalam Tuhan, maka kemenangan itu terjadi atas kita, karena kemenangan itu terjadi atas Yesus. Siapa yang kita kenal? Tuhan Yesus. Dialah jalan. Mengapa Tuhan izinkan rasa gelisah terjadi atas hidup kita? Karena Tuhan mau memberikan kita kesadaran bahwa kuasa kita sebagai manusia itu terbatas. Kita tahu bahwa kuasa kita terbatas, tetapi ini bukan tentang apa yang kita tahu. Bukan tentang kita tahu masalah kita besar atau rasa gelisah kita, tapi kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan di tempat maha tinggi. Kita kenal apa yang kita miliki. Bukan tentang yang kita tahu, tapi kita kenal siapa Bapa kita. Kita mungkin terjatuh, tapi tidak sampai tergeletak, saudara-saudariku. Mungkin jalan keluar itu tidak selalu lurus. Kadang Tuhan sengaja buat itu berbelok-belok. Lewat lorong kah, lewat gang, atau lewat manapun. Tetapi Tuhan pasti sediakan tujuannya. Tuhan pasti sampaikan kita pada tujuan, tibakan kita di tujuan. Jadi jangan gelisah. Apa yang menggelisahkan engkau hari ini, itu bukan tentang rasa gelisahmu. Itu bukan tentang kau tahu masalahmu besar, kau tahu kehilangan itu membuat engkau gelisah, tapi tentang engkau mengenal Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Saudara-saudariku, apa yang membuat hatimu gelisah? Apa yang membuat engkau tidak tenang setiap hari? Sehingga mungkin engkau kurang tidur, menjadi tidak produktif. Rasanya apa yang engkau kerjakan itu tidak berhasil, atau jadi memiliki banyak kendala karena rasa gelisah. Mari kita selesaikan ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan itu dalam kaki Tuhan. Jangan gelisah. Tuhan ada bersama kita. Sekalipun engkau saat ini terjatuh karena kegelisahanmu, ingat, engkau tidak akan dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Mari kita sadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Bukan tentang masalah kita, tetapi tentang siapa yang kita miliki, yang pegang kendali atas hidup kita. Jangan gelisah, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari saudara-saudariku kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan, hari baru yang penuh pengharapan. Tuhan, Engkau mengetahui setiap keadaan kami, setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Mungkin saat ini sedang mengalami kegelisahan karena suatu hal, karena suatu masalah, atau karena kehilangan sesuatu ataupun seseorang yang kami kasihi Tuhan. Tuhan, saat ini kami sadar bahwa ini bukan tentang masalah kami, bukan tentang apa yang kami tahu, tapi tentang siapa yang kami kenal, yang kami miliki, yaitu Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sekalipun kami jatuh, tidak sampai tergeletak, atau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan, tenangkan dan damaikan hati kami Tuhan. Kami tidak ingin lagi dikendalikan rasa gelisah, tetapi kami mau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Karena kami sadar yang kami kenal, yang kami miliki adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang adalah jalan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah tangan-Mu terus menuntun kami dimanapun dan kemanapun kami melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.